Apa kabar sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah mengutus Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel untuk membawa kembali mereka ke zaman emas seperti kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ada golongan yang menerima dan ada juga golongan Rabi Yahudi yang menolak. Golongan yang menolak itu mengatakan Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu yang tidak pernah menikah. Karena penolakan mereka, kemudian Rabi Yahudi menjatuhkan hukuman mati kepada Nabi Isa atas tuduhan sesat. Karena Nabi Isa mengatakan bahwa dirinya adalah Al-Masih. Walaupun keberatan, pemerintah Romawi kemudian melaksanakan hukuman mati tersebut. Para Rabi Yahudi melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Nabi Isa mati di tiang salib. Sekarang para Rabi yakin bahwa dia tidak mungkin Al-Masih yang diramalkan kedatangannya. Kenapa? Karena zaman emas Israel belum muncul kembali. Nabi Isa tidak memerintah dunia dari Yerusalem, dan Israel masih di bawah pemerintahan Romawi. Mereka mengatakan, lihat saja bagaimana Nabi Isa alaihissalam mati di tiang salib. Menurut kitab Taurat, siapa saja yang mati di salib adalah karena menerima kutukan dari Tuhan. Rabi Yahudi yakin tanpa sedikit pun keraguan, Nabi Isa bukanlah Al-Masih yang dijanjikan, dan mereka masih menunggu Al-Masih sampai sekarang. Tidak ada siapapun yang tahu, termasuk Rabi Yahudi, selama 600 tahun sampai Al-Quran diturunkan dan menjelaskan kejadian tersebut. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah telah membuat kejadian tersebut terlihat seperti itu. Bagaimana Allah membuat kejadian terlihat seperti Nabi Isa alaihissalam disalib? Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157, Allah telah membuat kejadian terlihat seperti itu. Terlihat mereka telah menyalib dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mengapa dalam tafsir Kemenak mengartikan tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa? Sebagai orang yang berpikir kritis, kita patut mempertanyakan apakah arti dari ayat tersebut sudah benar. Secara misterius, beberapa ratus tahun yang lalu, sebuah kitab berjudul Gospel of Barnabas muncul di Vatikan. Dan sungguh aneh, dalam kitab tersebut menceritakan bagaimana Allah menyerupakan seseorang dengan wajah Nabi Isa yang mengakibatkan lelaki tersebut disalib. Lelaki yang tidak bersalah karena dia tidak pernah mengaku sebagai Al-Masih. Cerita dongeng yang hanya layak masuk ke tong sampah. Kenapa? Karena ini adalah prasangka yang tidak adil terhadap Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Teori ganti wajah haruslah ditolak oleh orang-orang yang berpikiran sehat. Teori itu harus kita tolak, dan kita menolak Allah berlaku tidak adil karena menghukum seorang lelaki yang tidak pernah mengaku sebagai Al-Masih, merubah wajahnya menjadi wajah Nabi Isa alaihissalam dan menyebabkan dia mati di tiang salib. Siapa saja yang mempercayai itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Allah di akhirat nanti. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89, Allah berfirman, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Seharusnya Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu dan bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Allah membuat kejadian terlihat seperti Nabi Isa alaihissalam mati disalib, walaupun sebenarnya tidak? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran dan surat Al-Maidah, Allah menggunakan perkataan wafat. Wafat dalam artian Allah mengambil ruh manusia. Tidak ada siapapun yang bisa mengambil ruh Anda, hanya malaikat yang bisa mengambil ruh Anda dengan izin Allah. Dalam peristiwa penyaliban itu, Allah telah mengambil ruh Nabi Isa alaihissalam. Apa
apakah Allah bisa mengambil dan mengembalikan ruh? Jawabannya bisa. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman, Allah mengambil ruh di waktu kematiannya, dan Allah mengambil ruh di saat kita tidur. Allah menahan ruh seseorang di saat kematiannya, dan yang belum ditakdirkan mati, ruh akan dikembalikan. Berdasarkan ayat ini, kita tahu bagaimana Allah mengambil dan mengembalikan ruh manusia, yaitu saat manusia tidur. Mungkin ada cara lain bagaimana Allah mengambil ruh manusia, dan tidur adalah salah satunya. Sewaktu Anda tidur, Allah bisa mengambil ruh Anda. Kalau Anda belum ditakdirkan mati, maka ruh Anda akan dikembalikan. Jika Allah menahan ruh Anda, berarti Anda sudah mati dan jasad Anda akan ditanam dalam kubur. Sekarang sudah jelas kalau Allah bisa mengambil ruh, dan inilah maksud dari perkataan wafat. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran dan surat Al-Maidah. Jika Allah mengambil ruh Nabi Isa dan tidak mengembalikannya, maka Nabi Isa telah mati. Nabi Isa alaihissalam telah disalib, tetapi mereka tidak berhasil membunuh dan tidak berhasil menyalib Nabi Isa alaihissalam. Jadi sekarang hanya ada satu penjelasan saja bagaimana Allah mengambil ruh Nabi Isa. Rabi Yahudi dan tentara Romawi yakin Nabi Isa sudah mati, lalu mereka menurunkan mayat Nabi Isa dari tiang salib. Di kalangan umat Islam ada yang percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Dari mana cerita palsu itu berasal? Mungkin teori ganti wajah dari Disneyland. Mereka menurunkan Nabi Isa dari tiang salib karena mereka yakin Nabi Isa sudah mati, dan mereka mengurus jenazah Nabi Isa untuk dimakamkan. Jenazah Nabi Isa disimpan dalam gua dan ditutup serta dijaga oleh tentara Romawi. Kemudian Allah mengembalikan ruh Nabi Isa seperti Allah mengembalikan ruh kita di saat bangun dari tidur. Dan Nabi Isa alaihissalam belumlah mati. Setelah ruh kembali ke jasad, maka kita bisa bangun dan berdiri. Nabi Isa masih hidup dan tidaklah pernah mati. Jika mereka tahu Nabi Isa alaihissalam masih hidup, mereka akan menangkap dan membunuhnya sekali lagi. Maka kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, jasad dan ruhnya, seperti saat Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Mengangkat bermaksud membawa Nabi Isa alaihissalam ke alam lain yang berbeda ruang dan waktu dengan alam dunia kita manusia. Allah juga menggunakan perkataan yang sama dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 158. Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Nabi Isa tidak lagi berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan kita. Nabi Isa sudah berpindah alam yang dikenal sebagai samawat. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan 7 samawat. Nabi Isa alaihissalam belum pernah merasakan kematian. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nabi Isa alaihissalam akan kembali ke dunia seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Suatu hari nanti, Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke dunia dengan tangannya bersandar pada 2 malaikat. Rabi Yahudi dan golongan yang menolak Nabi Isa tidak mengetahui jika Nabi Isa masih hidup. Merekalah orang-orang yang masih menunggu kedatangan Al-Masih yang dijanjikan Tuhan. Al-Masih yang akan datang dan memerintah dunia dari Yerusalem. Mereka percaya peristiwa datangnya Al-Masih tidak akan lama lagi. Mereka telah mempersiapkan kedatangan Al-Masih di Yerusalem, dan kita umat muslim mengenalnya sebagai Dajjal, Al-Masih palsu, seperti yang sudah dibahas dalam video sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.